bulan Ramadan, hendaknya kita tahu terlebih dahulu, mengetahui dulu syarat wajib dan rukun berpuasa. Karena syarat ibadah itu harus tahu ilmunya, harus paham ilmunya. Maka pagi ini kita bareng-bareng berdiskusi, belajar bareng tentang syarat wajib puasa dan rukun puasa. Syarat itu apa? Syarat wajib itu apa? Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi seseorang sebelum melaksanakannya. Kalau hal ini tentang puasa, jadi seseorang sebelum melaksanakan ibadah puasa Ramadan harus tahu terlebih dahulu syarat yang harus dipenuhi, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai ukuran sah atau tidak sahnya ibadah puasa kita. Jadi bedanya, kalau syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum melaksanakan, kalau rukun itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai ukuran sahnya puasa Ramadan. Paham? Masya Allah. Pertama, syarat orang yang wajib puasa ini muslim, orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Ibadah puasa pertama syaratnya adalah orang Islam. Selain Islam tidak wajib puasa. Wong Kristen, wong Hindu, meski dia puasa tidak mendapatkan pahala puasa. Kalau ada orang Kristen, wong Hindu puasa, tak ada. Dia akan di samping menghormati sekalian puasa. Saya punya teman begitu, non muslim. Dia non muslim, tapi ketika bulan puasa dia puasa. Satu, menghormati orang puasa, ternyata enak juga puasa, dan secara medis ya sehat. Nah, dia itu tidak dapat pahala dari puasa karena tidak memenuhi standar orang yang berpuasa. Apa standar bakunya? Islam. Paham? An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas shalah wa ita'uz zakah wa hijjul bait wa shaumu ramadan. Dari Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan dengan 5 hal, yaitu syahadat, persaksian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Terus mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dikerjakannya haji ke Baitullah, dan yang terakhir Islam dibangun dengan mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kedua, syarat orang yang berpuasa adalah balik. Anak kecil tidak wajib puasa. Kalau ada anak kecil berpuasa, dia tidak memenuhi syaratnya. Jadi artinya kalau ada anak kecil tidak berpuasa, tidak berdosa karena tidak memenuhi syarat.
karena syaratnya orang yang berpuasa adalah balik. Tapi bukan berarti ketika anak kecil tidak wajib berpuasa karena tidak memenuhi syarat puasa, lalu kemudian yang punya anak kecil yang belum balik, orang tuanya kalau pagi nyiapin sarapan untuk berangkat sekolah, menyiapkan hidangan di rumahnya karena belum balik, apakah anak kecil ini berdosa ketika memakan hidangan dari orang tuanya? Tidak, karena anak kecil belum memenuhi syarat. Yang berdosa adalah orang tuanya. Orang tuanya berdosa karena tidak mengajarkan anak yang belum balik ini untuk belajar berpuasa. Anak kecil tidak berdosa ketika tidak berpuasa karena tidak memenuhi syarat wajib puasa. Tetapi orang tuanya ketika anaknya difasilitasi setiap pagi untuk makan pagi, sarapan pagi, bukan anaknya yang berdosa, anak kecil, tapi orang tuanya yang berdosa. Apalagi nyiapin, ibu-ibu suaminya pagi-pagi nyiapin kopi ya. Anak kecil aja nyiapin anak kecil untuk memfasilitasi sarapan pagi, berdosa. Apalagi bikin kopi buat suaminya, bukan lagi berdosa. Allahu ala Nabi Muhammad. Kopi dulu aja. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ketiga, syarat wajib puasa adalah berakal. Orang Islam, orang balik wajib berpuasa, tapi apabila hilang akalnya, soak, edan, gila, maka dia tidak memenuhi syarat wajib puasa, karena syarat wajib puasa adalah berakal. Orang yang hilang akalnya, stres, soak, gila, tidak wajib puasa. Jadi kalau kalian lihat di jalanan orang yang tidak puasa, dia sudah balik, sudah dewasa, dia agamanya Islam tapi tidak puasa, kemungkinan dia gila. Rufi al-qalam, 3 golongan yang tidak terkena hukum syar'i, artinya tidak terkena hukum puasa. Rufi al-qalamu an salasin anin naim hatta yastaiqidhu wa anil majnun hatta yufiqa wa anis sabiyyi hatta yablugh. 3 golongan yang tidak terkena hukum syar'i, yaitu orang yang tidur. Jadi orang tidur seharian, dia tidak berpuasa karena tidur, tidak wajib puasa karena tidak berakal. Tidur itu setengah mati sampai ia terbangun. Yang kedua, orang gila sampai ia sembuh.
hatta yupika wa anis sabiyyi hatta yablugha, dan anak kecil sampai ia balik. Jadi kewajiban orang yang terkena wajib puasa adalah orang yang baru bangun tidur. Tidur tidak kena wajib. Kedua, orang yang gila tidak kena syarat wajib puasa sampai ia sembuh. Dan yang terakhir, anak kecil sampai hingga ia dewasa. Jadi orang gila gak wajib puasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ayyuhal mustami'unal kiram, yang keempat, mampu atau kuat. Kalau orang yang tidak mampu, siapa orang yang tidak mampu? Pertama, yang di dalam Al-Quran, dia dalam keadaan sakit, maridun au ala safarin, musafir, orang jompo, wanita hamil, atau wanita yang sedang menyusui. Jadi syarat wajib yang keempat itu adalah mampu. Ketika kita secara medis divonis dalam keadaan tidak mampu atau sakit, maka dia tidak wajib berpuasa, tidak wajib puasa. Sudah jelas secara medis dia sakit, akan mengkhawatirkan kesehatan tubuhnya. Lalu ia saking ahli ibadahnya, saking rajin ibadahnya, dia memaksakan untuk berpuasa. Bukan lagi dia akan mendapatkan pahala, tetapi sebaliknya akan berdosa. Ya, tambah parah, apalagi sampai tambah parah. Sama halnya dengan orang hamil. Orang hamil punya ilah untuk tidak berpuasa. Kalau mampu, kalau siap puasa-puasa saja. Tapi kalau secara lahiriah medisnya, Bu, kamu jangan puasa. Kehamilanmu itu kurang baik. Maka ikuti medis yang ngerti kesehatan. Ahli ibadah, ahli senang ibadah, terus lalu kemudian dia memaksakan orang hamil ini puasa, lalu ada apa-apa dengan janinnya, maka dia bukan lagi tidak mendapatkan pahala, tapi berdosa. Jadi kalau tidak mau puasa, meteng. Oh no, puasa. Iya. Sekaligus menyusui. Menyusui juga kalau ya begitulah. Ya, mengkhawatirkan sesuai langkah banyu kehausan, bayinya jadi haus karena sesuai langkah isie, wajib puasa. Kan itu dianggap tidak mampu. Musafir, orang di perjalanan. Nah, ini tentang musafir ini. Bapak mau berangkat ke Surabaya dari Cirebon.
Dapat keretanya jam 8 pagi. Jam segini bapak minum kopi di rumah. Lalu ditanya sama temennya, Pak, kok nggak puasa? Musafir. Kok musafir mau nanti dapat keretanya jam 8 pagi? Sekarang masih jam 6, ngopi aja dulu. Salah. Musafir dari mana? Orang masih di rumah aja musafir. Nah, iya. Enak ini ya. Suaranya lagi, aduh, yang turut-turut tawakuf, ngajian rutin pada ditutupi sementara untuk menghidupkan, menyambut bulan suci Ramadan. Sehari 2 kali rutinan tuh, muter-muter ngurusin ibu-ibu gitu, yang mau belajar. Memang di wilayah kita di Cirebon ini, kalau Sya'ban ini ngaji yang rutinan tiap bulan, yang seminggu sekali, yang 1 bulan 2 kali, yang sebulan sekali, itu ditawakufan dulu, berhenti dulu, direm untuk mengamalkan apa yang didapat 11 bulan. Tapi bukan berarti ketika ditutup nggak mau pada ngaji. Salah, justru di bulan Ramadan ikut wekel ngaji. Maksudnya rutinan, yang ada yang pada isya, kan ada taraweh, terus habis duhur, aduh iya, jadi suara keerak. Kenapa? Untuk mempersiapkan kita semua. Bagus orang tua kita zaman dulu itu. Kita kalau mau masukin bulan Ramadan, munggahan. Apa itu munggahan? Untuk menyambung silaturahmi. Nggak ada di agamanya munggahan ku bahasa apa? Artinya tapi tradisi kearifan lokal yang telah kita lestarikan. Munggahan isinya apa? Silaturahmi, bersih-bersih rumah, bersih-bersih kuburan, ziarah kubur, terus mendatangi orang-orang yang kita cintai dengan bawa hadiah, bawa ke kedua orang tuanya, bawa beras atau bawa amplop ataupun hadiah. Ini ki kula nyuwun agunge pangapunten, saya minta maaf. Nanti besok akan menjalankan ibadah puasa, barangkali saya udah bikin Mimi sakit hati, tidak enak, minta halalnya Mi. Ini buat beli daging buat 1 bulan gitu, munggahan. Orang tua zaman dulu begitu, datengin orang-orang yang kita cintai sebelum kita melaksanakan puasa. Karena ketika kita berpuasa, memutuskan tali silaturahmi sama bapaknya, sama ibunya, sama omnya, sama uaknya, sama ponakannya, terutama yang satu darah, meskipun Anda berpuasa secara khusyuk sesuai rukun puasa kita dimuntahkan, tidak diterima. Karena apa? Durhaka kepada orang tua. Karena apa? Memutuskan tali silaturahmi, terutama yang satu darah. Maka orang tua kita sebelum puasa ada munggahan, ya kasih hadiah anak ke orang tua. Nggak apa-apa, orang tua ke anak juga, ke cucunya juga. Kalau berkelebihan orang tuanya, anaknya belum mampu, datang. Karena puasa kita akan tertolak ketika kita durhaka kepada orang tua kita ataupun kepada salah satunya. Kemudian kita akan puasanya tertolak, tidak diterima oleh Allah kalau kita memutuskan tali silaturahmi. Munggahan Bu, minta halalnya, hadiah, sirap, bawa sirap atau segala macam. Ini disingkat aja ya. Lagi udah keempat tuh, alhamdulillah. Yang kelima, syarat wajib puasa. Pertama tadi Islam, kedua tadi balik,
Yang ketiga tadi berakal. Yang keempat mampu. Dan yang terakhir mengetahui awal puasa. Yang terakhir tuh tahu besok puasa atau tidak puasa.